Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Ikmal Herunisa dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang implantasi. Tapi sebelum kita membahas tentang implantasi, kita telah mengetahui sebelumnya yaitu fertilisasi. Setelah melalui proses fertilisasi tersebut, zigot yang terbentuk segera mengalami proses pembelahan awal di dalam oviduk. Hasil pembelahan zigot akan menjadi blastula dan akan menuju ke uterus. Nah, implantasi atau biasa kita sebut dengan nidasi merupakan proses tertanamnya embrio ke dinding endometrium di uterus. Lalu, sebelum terjadinya implantasi, cairan blastosol banyak mengandung ion kalium dan bikarbonat, dan bahan tersebut terjadi dan terdapat pada cairan rahim. Blastosis juga mengalami proses hatching atau menetas yang akan keluar dari selubung zona pellucida. Proses menetas tersebut diakibatkan karena adanya ekspansi blastosis tersebut, karena adanya enzim-enzim proteolitik yang dihasilkan oleh trofoblast maupun endometrium. Akibatnya, zona pellucida semakin menipis dan akhirnya rusak. Dan setelah rusak memungkinkan embrio tersebut keluar dari zonanya, yaitu zona pellucida. Lalu, blastosis yang telah menetas akan segera melakukan perlekatan dengan dinding endometrium uterus dan melanjutkan ekspansinya, kemudian baru melakukan perlekatan dengan endometrium. Perlekatan terjadi antara sel-sel trofoblast blastosis dengan sel-sel epitel endometrium. Setelah terjadi implantasi, jumlah kalium dan bikarbonat menjadi berkurang, yang harusnya tadi menghasilkan banyak jumlah kalium dan bikarbonat. Dan kadar yang terdapat di dalam serum induk akan juga berkurang. Namun, kadar protein, glukosa, fosfor, dan klor yang semua rendah menjadi tinggi dan mencapai kadar seperti di dalam serum induk. Setelah menurunnya kadar bikarbonat tersebut disebabkan karena meningkatnya kadar enzim karbonik anhidrase di dalam endometrium uterus. Kadar enzim meningkat memicu adanya asam karbonat terurai menjadi CO2 dan O2 dan akan dikeluarkan melalui peredaran darah induk. Pelepasan bikarbonat dari blastosis akan mempermudah trofoblast melekat pada selaput lendir rahim dan akan memperlancar terjadinya implantasi. Setelah zona pellucida lisis, sel trofoblast langsung berhadapan dengan epitel rahim dan sel tersebut berproliferasi. Pada saat itu, blastosis berubah menjadi semacam gelembung. Ukurannya panjang, dapat menjadi beberapa sentimeter, dan cakram embrio berupa suatu penebalan di bagian tengah gelembung. Perjalanan menuju uterus tiap hewan itu bervariasi. Sebagai contoh, atau pada manusia, biasanya perjalanan zigot itu sekitar 5 hari. Berada di uterus, awalnya blastosis terapung-apung di dalam lumen uterus. Selanjutnya hari ke-6 sampai ke-7 setelah fertilisasi embrio mengadakan ikatan dengan dinding endometrium uterus untuk dapat berkembang
ke tahap selanjutnya. Lalu peristiwa embrio pada endometrium uterus dikenal ya dengan sebutan implantasi. Implantasi tersebut kita harus ketahui keberhasilan implantasi dipengaruhi oleh sinkronisasi antara kesiapan endometrium induk dengan tahapan embrio yang sedang berkembang. Yang telah tadi saya bahas bagaimana perkembangan embrio dari awal hingga hari ke-7 dan terjadinya lah implantasi. Daerah desi2 terbagi atas 3. Yang pertama desi2 basalis, yaitu desi2 yang langsung ditanami embrio. Yang kedua desi2 kapsularis, yaitu desi2 yang melingkupi embrio dan turut meregang sesuai dengan membesarnya embrio. Yang ketiga desi2 parietalis, yaitu desi2 letaknya berseberangan dengan tempat tertanamnya embrio. Baik, setelah kita mendengarkan sebelumnya tentang proses fertilisasi dan setelah fertilisasi terjadinya implantasi dan ada kadar-kadarnya yang menyebabkan dia mengapa bisa terpecah dan bagaimana kadarnya dan sekarang kita akan menjelaskan tentang tahap implantasi yang lengkap dan jelas. Nah, tahap implantasi yang pertama yaitu pembelahan sel pada morula dan akan menghasilkan blastokista yang tadi telah dijelaskan juga adanya cairan blastosol. Nah, setelah itu ovarium akan menghasilkan progesteron dan terjadi serangkaian perubahan pada endometrium dan bisa kita sebut dengan desidualisasi. Desidualisasi meliputi penggumpalan sel darah putih di sekitar arteriol endometrium. Nah, lalu blastokista tersebut akan menyesuaikan diri sehingga inner cell berdekatan dengan dinding sel uterus dan trofoblast yang akan mengontak endometrium. Lalu sel trofoblast tersebut akan menempel pada epitel endometrium dan menginvasi hingga mendekati pembuluh darah yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, lalu sel trofoblast akan berkembang biak dan berdiferensiasi menjadi sitotrofoblast dan sinsitiotrofoblast. Lalu sinsitiotrofoblast menginvasi epitel luminal. Nah, pada peristiwa tersebut disebut dengan syncytiation. Lalu endocyte kemudian tertutup dengan fibrin dan ruang berisi cairan sinsitiotrofoblast. Sitotrofoblast berkembang biak dalam trabekula. Lalu terakhir saya akan membahas tentang tipe-tipe implantasi. Tipe-tipe implantasi itu terbagi atas 3 berdasarkan kedalamannya dan proses implantasi. Nah, yang pertama yaitu implantasi superficial, yaitu embrio menempel pada permukaan endometrium yang biasa terjadi pada hewan kambing, kuda, dan sapi. Dan yang kedua yaitu implantasi eksentrik, yaitu embrio menembus sedikit lebih ke dalam endometrium uterus yang biasanya terjadi pada anjing, kucing, dan tikus. Yang ketiga yaitu implantasi interstitial, yaitu embrio yang mengerosi atau menggeroti endometrium uterus dan akhirnya seluruh embrio tertanam di dalam endometrium yang biasa terjadi pada manusia. Lapisan selaput embrionik merupakan lapisan selaput yang terbentuk pada masa perkembangan embrio yang berasal dari tubuh embrio, namun letaknya itu ada di luar tubuh embrio. Selaput ini berfungsi sebagai media perantara zat dan sebagai pelindung embrio. Perlu kita ketahui bahwa selaput embrionik terdiri dari 4 macam,
yaitu pertama ada kantung telur, lebih tepatnya kantung kuning telur yang berfungsi untuk menutrisi embrio. Kemudian yang kedua ada amnion, fungsinya itu membuat agar embrio itu tidak kering dan menahan dari guncangan. Kemudian ada karion. Fungsi dari karion ini sebagai pembawa bahan-bahan berupa gas yang masuk ke peredaran darah fetus serta mencegah masuknya bakteri. Kemudian yang keempat ada allantoid. Salah satu fungsinya itu sebagai kantung urin ekstraembryonik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan pada selaput ekstraembryonik pada mamalia, aves, reptil, amfibi, dan fishes. Bentuk dari selaput ekstraembryonik yang ada pada mamalia, aves, dan reptil itu hampir sama. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Berikut yang membedakannya terletak pada selaput embryonik. Untuk hewan aves itu perkembangannya baik, sedangkan pada mamalia kurang berkembang. Kemudian untuk amnion, pada kelompok hewan aves dan reptil, amnion itu terbentuk karena adanya lekukan somatopleura. Sedangkan pada mamalia, selaput amnion itu terbagi lagi menjadi dua tipe, yaitu implantasi non-invasif dan implantasi invasif. Kemudian ada karion. Pada kelompok aves dan reptil, ia menempel pada selaput kerembang setelah 7-8 hari masa inkubasi. Sedangkan untuk hewan mamalia, karion berhubungan dengan endometrium dan bersama-sama membentuk plasenta. Terakhir ada allantois. Pada hewan aves, reptil, dan mamalia, kecuali manusia ya. Allantois ini berkembang dan mengisi ruang di bagian luarnya, kemudian menyatu dengan karion sehingga terbentuklah chorioallantoid. Mungkin itu dari saya mengenai selaput embryonik. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai plasentasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai plasenta. Jadi, berdasarkan kelainan tata letak, plasenta terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu plasenta normal, yang kedua adalah plasenta previa komplit, yang ketiga adalah plasenta previa parsial, dan yang keempat adalah plasenta previa marginalis. Nah, selanjutnya mari kita lihat gambar yang berikut ini, di mana gambar yang pertama yaitu terdapat gambar yang merupakan normal plasenta sebagai gambar pertama. Nah, di sini normalnya plasenta memang berada di bagian bawah rahim awal masa kehamilan. Seiring bertambahnya usia kehamilan dan seiring bertambahnya usia perkembangan rahim, maka plasenta akan bergerak ke atas. Seperti pada gambar kita melihat bahwa plasenta di situ berada di bagian atas. Kemudian gambar yang kedua yaitu low implantation, di mana low implantation ini merupakan plasenta yang merupakan salah satu plasenta yang masuk pada kategori jenis plasenta previa marginalis, di mana letaknya berada di tepi jalan lahir. Selanjutnya gambar yang ketiga yaitu parsial placenta previa, di mana parsial placenta previa ini merupakan jenis plasenta yang berada pada kategori plasenta previa parsial, yaitu plasenta yang letaknya berada pada bagian yang menutupi sebagian jalan lahir janin. Nah, kemudian yang keempat yaitu total placenta previa, di mana plasenta ini merupakan plasenta jenis previa compitotalaris, di mana letak plasenta ini berada pada bagian yang menutupi seluruh jalan lahir janin. Nah, adapun kelainan pada plasenta yang pertama yaitu placenta fenestrate, yang merupakan plasenta yang berlubang pada bagian tengahnya. Nah, seperti pada gambar kita melihat bahwa pada bagian tengah plasenta ini terdapat 2 lubang. Jadi ini merupakan salah satu kelainan dari plasenta itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu placenta bilobata. Nah, placenta bilobata ini merupakan plasenta yang terdiri dari 2 lobus, di mana plasenta bilobata ini juga disebut sebagai plasenta bipartit. Mengapa demikian? Karena plasenta ini merupakan
variasi morfologi plasenta dan mengacu pada plasenta yang dipisahkan menjadi dua sama besar dekat lobus. Selanjutnya yaitu kelainan plasenta yang disebut dengan plasenta sukses, plasenta tambahan yang kecil dan dihubungkan dengan plasenta yang sebenarnya oleh pembuluh-pembuluh darah. Jadi kejadiannya ini terjadi selama 3%. Dalam artian kejadian ini penting karena plasenta tambahan ini mungkin tertinggal pada pelepasan plasenta dan menyebabkan pendarahan pada ibu hamil. Selanjutnya yaitu kelainan plasenta yang disebut dengan plasenta circumvallata. Nah, plasenta circumvallata ini merupakan plasenta yang pada permukaan fetalnya atau pada pinggir plasenta terdapat cincin putih. Nah, cincin putih ini menandakan pinggir plasenta. Jadi kemudian sedangkan jaringan di sebelah luar dari plasenta itu terdiri dari villi yang timbul ke samping di bawah desi kedua. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa diduga bahwa chorion frondosum terlalu kecil dan untuk mencukupi kebutuhan, villi akan menyerbu ke dalam desidus di luar permukaan chorion frondosum. Selanjutnya kita masuk pada fungsi dari plasenta. Jadi fungsi plasenta yang tercatat di sini ada 4. Yang pertama yaitu pertukaran gas. Nah, pertukaran gas di sini artinya seperti pertukaran gas oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida. Nah, di mana pertukaran gas ini berlangsung melalui difusi primitif. Pada saat cukup bulan, janin akan menyaring 20-30 mili oksigen dalam 1 menit dari peredaran darah ibu. Kemudian di sini juga perlu diketahui bahwa hambatan penyaluran oksigen sebentar saja akan dapat berakibat fatal bagi seorang janin. Yang kedua yaitu pertukaran nutrien dan elektrolit. Nah, pertukaran yang di sini dimaksud seperti asam amino, asam lemak bebas, karbohidrat, vitamin, di mana seluruh komponen ini akan berjalan cepat seiring dengan meningkatnya usia kehamilan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi plasenta sebagai antibodi ibu hamil. Nah, di mana antibodi ini diambil dari sintit trofoplas dengan cara pinositosis dan diangkut ke pembuluh darah, pembuluh kapiler darah janin. Selanjutnya yaitu fungsi plasenta sebagai produksi hormon. Adapun hormon yang dihasilkan oleh plasenta yaitu human chorionic gonadotropin atau HCG, dan yang kedua yaitu chorionic somatotropin atau gen plasenta.